Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Sesuatu melompat keluar dari platform dan cahaya menghilang, tampaknya diambil oleh entitas ini. Siapapun akan terkejut karena itu adalah tengkorak, sempurna seperti karya seni dan penuh dengan keilahian. Giginya sempurna, bahkan manusia yang hidup pun tidak bisa memiliki gigi yang bagus dan bersih. Beberapa orang mungkin mengira tengkorak itu diukir dari balok batu giok, tetapi pada kenyataannya, ini memang tengkorak seseorang. Siapa itu? Ia melihat sekeliling dengan hati-hati, bersiap untuk melarikan diri jika perlu. Siapa lagi selain aku? Li Qiye duduk dan berkata. Tengkorak itu menatapnya dan mengira itu sedang melihat sesuatu. Ia menghela nafas lega dan tampak senang melihat Li Qiye. Jadi kamu kembali, itu bagus, itu bagus. Tidak takut dimasak olehku? Li Qiye bertanya. Meski roketnya kosong, tengkorak itu memberi kesan membuka matanya lebar-lebar. Dengan tatapan polos, ia berkata, mengapa kamu mau? Saya di pihak Anda. Itu benar. Li Qiye membelai dagunya dan berkata, semua orang bilang kamu sudah mati. Bukankah ini lebih buruk dari kematian? Tengkorak itu mengeluh, saya kekejian sekarang, tidak hidup atau mati, yah, ini sudah cukup mati. Kalian semua telah menjalani kehidupan yang dipinjam selama ini, tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Kata Li Qiye, apa yang kamu katakan, bangsawan muda Li? Saya setidaknya seorang abadi sebelumnya dengan dunia yang mandiri. Sekarang, ini benar-benar menjalani kehidupan pinjaman, mengubur diri saya di bawah tanah. Mulut saya penuh dengan kotoran dan saya tidak bisa melihat satu seberkas cahaya pun. Kata tengkorak itu, kurasa itu terdengar agak menyedihkan. Li Qiye mengangguk setuju. Untung kamu kembali, ketertiban akan dipulihkan. Tengkorak itu berkata dengan gembira. Dengan cara apa? Li Qiye tersenyum. Kamu akan membunuh bocah itu dan kemudian dua gezer tua juga. 3 makhluk abadi akan memiliki kedamaian lagi. Tengkorak itu tertawa. Itu sebabnya Anda berencana untuk tidur selama beberapa zaman. Ketika kamu terlahir kembali atau apapun dengan keberuntungan baru, dunia ini akan menjadi milikmu. Li Qiye tersenyum. Tentu saja tidak, dunia ini milikmu. Saya hanya tinggal di dalamnya. Tengkorak itu bergetar. Kamu yakin? Li Qiye menyeringai. Tentu saja. Tengkorak itu berkata, jika kamu tidak percaya padaku, aku akan bersumpah pada zaman saya. Sangat bagus. Li Qiye mengangguk. Hatiku menjadi dingin. Tengkorak itu berkata, saya mempertaruhkan hidup saya tetapi Anda menanyai saya seolah-olah saya telah melakukan sesuatu dalam kegelapan. Ini menodai kematianku yang mulia. Tidak bisa menjadi kematian yang mulia ketika kamu masih hidup. Kata Li Qiye. Benar, tengkorak itu mengakui. Itu sebabnya skeptisisme saya dibenarkan. Anda akan merasakan hal yang sama di posisi saya. Li Qiye dengan lembut menepuk tengkoraknya. Ya, aku bahkan mungkin melangkah lebih jauh, satu injak yang menghancurkan. Kata tengkorak itu. Sekarang itu ide. Kata Li Qiye. Tunggu. Tengkorak itu melompat mundur dan berkata, bangsawan muda Li, aku memberimu hidupku, jangan merampas kesempatan aku untuk hidup menyedihkan. Aku akan melakukannya, itu sebabnya kamu masih berbicara sekarang. Li Qiye tersenyum. Tengkorak itu menghela nafas lega dan berkata, kamu tidak perlu khawatir, bangsawan muda Li, keadaanku saat ini tidak berbeda dengan serangga. Ya, tetapi suatu hari, dari kematian ke kehidupan, tinggalkan yang lama dan sambut yang baru. Kata Li Qiye, yang baru tidak akan memiliki akar primordial. Tengkorak itu bergetar lagi. Seseorang telah melakukannya sebelumnya untuk berjalan lebih jauh. Kata Li Qiye. Tengkorak itu tidak memiliki tanggapan.
Jadi kematian belum tentu merupakan hal yang buruk karena hidup dapat berkembang darinya, kehidupan baru dengan lebih banyak kemungkinan. Kata Li Qiye, mungkin. Tengkorak itu menjawab. Dengan kata lain, Anda menemukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Katakan. Li Qiye tersenyum. Tidak cukup ditemukan. Tengkorak itu berhenti sejenak sebelum menjawab, kemungkinannya ada karena saya merasakan sesuatu yang asing pada saat itu. Apakah dia bertemu denganmu? Li Qiye bertanya. Tidak, aku menyentuh sesuatu yang lama dan merasakan keberadaannya. Kata tengkorak itu. Lanjutkan. Kata Li Qiye. Anda tahu primordial dan telah menciptakan Anda sendiri. Namun, primordial yang melahirkan kami berbeda dari Anda. Kata tengkorak itu. Memang, Li Qiye mengangguk. Primordial membungkus kita, ini tidak dapat dihindari baik dalam hidup atau mati. Kata tengkorak itu. Tapi kamu tidak merasakannya. Li Qiye melanjutkan. Tengkorak itu mengangguk dan berbicara dengan serius. Iya. Untuk para gezer tua dan saya dapat mengenali mereka bahkan jika mereka menjadi abu. Jika kita mencampur abu dalam tumpukan, saya masih bisa membedakan satu sama lain. Tapi, bukan dia. Tidak ada kehadiran primordial, begitu. Li Qiye mengerti. Kami tidak akan pernah kehilangannya di luar benar-benar dilenyapkan. Tengkorak itu menghela nafas. Namun dia masih hidup. Kata Li Qiye. Benar, jadi logikanya tidak ada. Kata tengkorak itu. Yang mendorong ide beranimu. Li Qiye menyimpulkan. Tengkorak itu tersenyum kecut dan berkata, atau kami hanya terinspirasi olehmu. Hah, elaborasi. Li Qiye menjadi tertarik. Karena kamu manusia, dan manusia paling biasa juga. Logikanya juga tidak ada. Kata tengkorak itu. Ya, manusia. Li Qiye mengangguk. Kita ditakdirkan untuk memiliki kehidupan abadi saat lahir, yang lain menyebut kita abadi. Mungkin karena ini, kita tidak bisa menjadi abadi sejati. Kuncinya tidak ada di dalam primordial kita. Kata tengkorak itu kemungkinan. Li Qiye menatap langit. Kalau begitu surga jahat juga tidak benar-benar tidak bisa dibunuh. Kata tengkorak itu. Tapi bagaimana jika ya? Li Qiye tersenyum. Tidak mungkin, itu bukan abadi sejati. Tengkorak itu bergetar. Li Qiye tersenyum alih-alih menjawab. Surga jahat adalah abadi sejati sekarang. Tengkorak itu bertanya lagi. Jangan tanya aku, bukannya aku bisa meraih keras surga jahat dan bertanya, apakah kamu benar-benar abadi? Li Qiye bercanda, kamu bisa bertanya jika kamu mau. Saya, belum lagi kondisiku saat ini, aku sebelumnya akan direduksi menjadi debu sebelum aku bisa bertanya. Tengkorak itu memberi kesan menunjuk ke hidungnya. Sepertinya kita tidak bisa memverifikasinya. Li Qiye melambai. Surga jahat menjadi berbeda, itu pasti. Kata tengkorak itu. Dengan cara apa? Li Qiye bertanya. Sebelum ini, penjahat tua itu ingin membunuh kita dengan cara apapun. Kata tengkorak itu. Dan kalian semua ingin menelan segalanya. Li Qiye tersenyum. Tidak, bukan kami, hanya mereka. Dan terutama bukan saya karena saya orang baik. Kata tengkorak itu. Kurasa itu tidak berlebihan. Li Qiye berkata dengan sungguh-sungguh, tapi ada batasan untuk menjadi pria baik. Apakah ini hanya masalah waktu? Bangsawan muda Li, aku tidak melompat ke lubangmu ini. Kata tengkorak itu. Baiklah, kalau begitu lanjutkan tentang surga jahat. Li Qiye terkekeh. Karena kami semua memiliki awal yang sama, ada rasa keakraban. Bahkan ketika surga jahat mencoba menghantam kami masih merasa bahwa itu adalah salah satu dari kami. Kata tengkorak itu. Tentu saja tidak demikian. Li Qiye membelai dagunya. Itu setelahnya. Tengkorak itu berkata, itu tidak seperti ini sejak lama tetapi peristiwa tertentu terjadi tanpa sepengetahuan saya. Bagaimana kamu bisa tahu sekarang? Li Qiye bertanya. Karena dia. Tengkorak itu berkata, kehadiran aneh di lautan keakraban, saya melihat petunjuk. Itu pasti terjadi pada surga jahat juga. Langkah selanjutnya, kata Li Qiye. Ya, dan kamu juga memilikinya, itu benar.
Tengkorak itu berkata, kamu memiliki aura asing yang sama dengan urja jahat, sesuatu tentang keinginan untuk menyelamatkan dunia. Bukan aku. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Kamu memiliki getaran jahat yang sama. Tengkorak itu berkata, saya yakin jika Anda terus menempuh jalan ini, Anda tidak akan berbeda. Kamu salah, aku tidak akan menjadi surga jahat, yakinlah. Kata Li Qiye, aku tahu apa yang aku rasakan, auranya sama. Tengkorak itu menatapnya. Jika Anda melepaskannya, Anda bisa mengalami metamorfosis. Kata Li Qiye, ke dalam apa? Tengkorak itu bertanya, lepaskan apa yang dipaksakan dunia ini padamu dan jadilah dirimu yang sebenarnya. Kata Li Qiye, tunggu, kata tengkorak itu, bagaimana sekarang? Li Qiye bertanya, aura jahatmu berbeda, miliknya sama dengan surga yang jahat, tapi milikmu, aku bisa melihat sekarang, ada perbedaan. Kata tengkorak itu, karena aku adalah diriku. Li Qiye tersenyum. Kapan kamu melepaskannya? Tengkorak itu bertanya. Cukup cepat. Li Qiye menatap ke cakrawala. Dan apa yang terjadi setelah itu? Tengkorak itu bertanya. Apakah kamu belum punya jawaban? Anda telah merenungkannya sendiri. Li Qiye tersenyum. Jadi sama dengan melepaskan akar primordial saya. Kata tengkorak itu. Peluang keberhasilan mendekati nol. Li Qiye tersenyum. Iya. Tengkorak itu memahami implikasinya dan menarik napas dalam-dalam, saya akan mati dengan tidak ada yang tersisa tetapi jika saya berhasil, maka saya dapat mengambil langkah selanjutnya. Dunia fana ini mungkin tidak ada untuk menunggu karena akan memakan waktu lama. Kata Li Qiye, aku lebih optimis tentang ini daripada kamu. Tengkorak itu berkata, mengapa tidak ada ketika kamu, surga jahat, dan dia ada di sekitar. Itu telah bertahan dalam ujian waktu dan Anda semua tidak akan membiarkannya menghilang. Selama itu ada, saya juga akan ada. Adapun berapa banyak yang akan mati, itu tidak ada hubungannya denganku. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu berhasil mengganti surga yang jahat? Li Qiye bertanya. Tengkorak itu tidak memiliki tanggapan. Anda sangat tidak siap. Bahkan jika Anda dapat hidup kembali, ada jalan panjang di depan dan masa depan tidak akan seperti yang Anda bayangkan. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Bagaimana denganmu? Tengkorak itu menggerutu. Saya mencari jawaban. Jalannya lebih dekat ke surga yang jahat. Kata Li Qiye. Ingin melampaui surga jahat sambil berjalan di jalan yang sama. Itu mimpi bodoh. Tengkorak itu berkata, jalan yang harus saya tempuh panjang, tentu saja, tetapi tidak lebih panjang dari kalian berdua. Miliknya, khususnya, mengharuskan dia menjadi abadi dan tidak dapat dibunuh terlebih dahulu. Jadi siapa yang menang pada akhirnya? Li Qiye bertanya, aku memilihmu, tentu saja. Daomu bukan dari cabang yang sama. Tengkorak itu tertawa. Itulah yang saya suka dengar bahkan jika itu sanjungan. Li Qiye tersenyum. Sama sekali tidak, kata tengkorak itu. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Li Qiye memberinya mata samping. Itu hanya akan menodai sepatamu untuk membunuh diriku yang tidak penting saat ini. Kata tengkorak itu. Li Qiye terkekeh mendengar lelucon itu. Jika kamu melepaskan apa yang telah dipaksakan dunia fana kepadamu, lalu di mana kamu yang sebenarnya akan berada? Tengkorak itu bertanya, aku tidak bisa memberitahumu itu. Kata Li Qiye, betapa pelitnya, takut dimakan. Kata tengkorak itu, kurasa kamu tidak bisa memakannya. Li Qiye berkata, melepaskannya adalah mengembalikannya ke dunia fana, bukan kepada satu orang. Aku hanya bercanda, jangan anggap serius. Tengkorak itu bergumam. Lebih sering daripada tidak, kebenaran dikatakan dalam bentuk lelucon. Kata Li Qiye. Tengkorak itu melompat setelah mendengar tanggapannya yang serius dan bergetar berulang kali, tidak mungkin, kita berada di sisi yang sama. Kita bisa mengubah topik pembicaraan, berbicara tentang hal lama yang kamu temui. Kata Li Qiye, saya tidak yakin tetapi ketika Anda berbicara tentang melepaskan, saya punya ide yang lebih baik.
Tengkorak itu berkata sebelum mengebor ke tanah. Itu muncul lagi dengan benda aneh. Tampaknya itu adalah tabung yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Bahkan seseorang yang berpengalaman seperti Li Qiye tampak terkejut. Lihatlah, tengkorak itu menyerahkannya kepada Li Qiye. Li Qiye memegangnya untuk melihatnya, menemukannya menyerupai tabung atau lentera. Jika itu lentera, itu akan menjadi lentera, itu akan menjadi lentera. Semuanya menjadi utuh tanpa bukaan. Li Qiye tahu itu bukan tabung tetapi juga terlalu sederhana untuk menjadi lentera. Li Qiye tidak merasakan reaksi apapun. Semua maksud ilahi diserap tanpa umpan balik. Tidak seperti yang lain, dia memiliki pengalaman dengan hal-hal seperti ini. Dia juga tahu tentang materi yang tidak diketahui. Apa yang harus disimpan di dalamnya? Dia bergumam, sadar bahwa itu kosong. Saya tidak tahu. Tengkorak itu bergetar, seperti ini ketika saya menemukannya. Yang saya rasakan bukanlah isinya tetapi pemilik sebelumnya. Jadi dia meninggalkannya, kata Li Qiye. Saya yakin akan hal ini tetapi dia bukan lagi dia. Tidak ada aura primordial. Tengkorak itu mengangguk. Ini adalah metamorfosis. Li Qiye berkata, dia menemukan jalan keluar dan melepaskannya. Itu masalahnya, apa batas kita? Kita tidak bisa mencapai batasnya, apalagi kembali ke asalnya. Mungkin dia bisa. Tengkorak itu berkata, dan kamu yang kedua. Apa yang harus dilakukan jika kembali ke asal adalah yang pertama dan melepaskan adalah yang kedua. Diri. Li Qiye tersenyum. Apa maksudmu? Saya dilahirkan di primordial jadi yang primordial adalah diri saya. Kata tengkorak itu. Lalu bagaimana dengan primordial yang saya lahirkan? Li Qiye bertanya. Tengkorak itu menjadi terdiam sejenak dan berkata, jadi kapan kamu melepaskannya? Waktunya akan tiba. Ini belum batasku, aku harus melepaskannya pada waktu yang tepat untuk melampaui. Li Qiye berkata, ini masalah waktu dan, saya masih memiliki masalah yang harus diurus. Tapi kamu sudah cukup mempersiapkan. Tengkorak itu bertanya, segala sesuatu di dalam langit dan bumi telah cukup matang. Li Qiye tersenyum, tidak ada jalan kembali. Tengkorak itu menyadari sesuatu dan berkata, kamu datang untuk menyapu penuh untuk membunuh semua penentang, gaya yang sama dengan surga yang jahat. Tidak cukup karena surga jahat itu sudah akan menghancurkanmu. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Kamu pernah melakukannya sekali sebelumnya, hanya metode yang berbeda. Kata tengkorak itu, karena saya lahir di dunia fana, saya mengembalikan segalanya ke sana alih-alih memulai dari awal melalui kehancuran. Li Qiye tersenyum. Kamu melepaskan dirimu sendiri dan dunia fana, apakah kamu tidak takut jatuh ke kegelapan? Tengkorak itu bertanya, kehadiranku tidak menghancurkannya. Kata Li Qiye, surga jahat memiliki belenggu. Ketika kamu melepaskannya, kehancuran dunia, kurasa, menjadi tidak berarti bagimu. Kata tengkorak itu, yang primordial mengikat kalian semua sementara dunia fana ini tidak memaksakan dirinya padaku. Saya terus ada, begitu juga, itu saja. Kata Li Qiye, pertanyaannya masih di mana kamu akan berada? Tengkorak itu bertanya, bukankah itu menarik? Menurutmu di mana dia akan menempatkan dirinya? Li Qiye menjawab dengan sebuah pertanyaan. Baik. Tengkorak itu merenung, saya akan memilih di mana kami dilahirkan tetapi yang primordial sudah tidak ada lagi. Bagaimana dengan memenuhi tujuan tertentu dalam pikiran? Kata Li Qiye, sejujurnya, saya tidak tahu tujuannya. Kemungkinan besar itu menggantikan surga yang jahat, saya hanya tidak berpikir dia bisa melakukannya. Kata tengkorak itu, lokasi gol bertepatan dengan tempatnya, mungkin dia sudah mengungkapkannya. Kata Li Qiye, dan di mana itu? Tengkorak itu bertanya, entahlah, menemukan jawabannya akan memakan waktu. Kata Li Qiye, aku masih penasaran dengan tempatmu. Kata tengkorak itu, ini rahasia. Li Qiye tersenyum misterius. Bukannya aku akan memanfaatkanmu. Tengkorak menjadi kesal, lupakan saja, kalian semua pasti berkonspirasi dan membodohi orang lain.
Tidak, ini hanya eksplorasi Dao. Li Qiye tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak pernah bertemu tapi pasti ada pemahaman implisit. Seluruh perseteruan adalah kebohongan, sama bagi mereka yang memilih pihak seperti saya dan Fiendis Ground. Kata tengkorak itu, apa yang membuatmu mengatakan ini? Li Qiye memandangi tengkorak itu dengan senyum cerah. Tengkorak itu menjawab dengan menggerutu, karena itu tidak terjadi. Jika kami tidak menimbulkan masalah, apakah Anda akan melakukan sesuatu? Itu hanya angan-angan kami sendiri, dengan asumsi Anda mencoba membentuk faksi. Kita seharusnya sudah menyadari hal ini sejak lama. Itu akan dimulai pada zaman kuno jika kalian berdua benar-benar ingin membangun faksi. Dia telah hidup lebih lama darimu, kami bahkan bisa dianggap bersaudara, namun dia tidak pernah mencoba membawa kami ke dalam apa yang disebut faksi. Dia berjalan di jalannya, tidak pernah berniat berada di sisi yang sama dengan kami, mungkin dia tidak peduli. Tengkorak itu melirik Li Qiye dan melanjutkan, dan kamu sama. Apa yang disebut pembangunan faksi tidak lebih dari menentukan apakah kita harus dibunuh atau tidak. Masih menyenangkan memiliki pilihan. Li Qiye mengangkat bahu. Jadi pada akhirnya, kami adalah orang bodoh yang bekerja keras tanpa aliran. Muridnya berpikir dia bisa memiliki faksi juga dan mencapai sesuatu dengannya. Tengkorak itu mencibir, sedikit yang dia tahu, tuannya dan kamu tidak pernah peduli. Selama semua orang berpura-pura mati alih-alih menimbulkan masalah, Anda tidak peduli. Apakah kamu akan berpura-pura mati? Li Qiye bertanya. Aku memikirkannya tetapi orang lain akan mencoba memakanku. Kata tengkorak itu. Jadi ini masalah hati Dao, bukan pendirian. Kata Li Qiye. Apakah kamu yakin kamu akan sama setelah melepaskannya? Tengkorak itu bertanya. Tentu saja. Apa yang pantas saya dapatkan akan menjadi milik saya, apa yang layak diterima oleh dunia fana akan diberikan kembali kepadanya. Kata Li Qiye. Kalau saja Grand Dao sesederhana itu. Tengkorak itu berkomentar. Li Qiye mengangguk dan berkata, benar, tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Jika dia menyerah, apakah kalian semua akan hidup sekarang? Kami tidak akan melakukannya. Dia akan memakan kita semua untuk kembali ke asalnya. Tengkorak itu setuju. Dia tidak melakukannya, itulah alasan mengapa dia selangkah lebih maju dari kalian semua. Kata Li Qiye, tidak semua dari kami mencoba makan. Tengkorak itu memprotes. Untuk mengenali dan memperbaiki kesalahan seseorang adalah kebajikan yang besar. Kata Li Qiye. Tengkorak itu menatap tabung di tangan Li Qiye dan berkata, kamu pikir dia meninggalkanmu sesuatu? Saya tidak tahu. Li Qiye tersenyum. Tidak, aku yakin kamu tahu, dan mungkin ada di Three Immortals. Tengkorak itu tertawa. Lanjutkan, kata Li Qiye, karena rumor mengatakan bocah itu memiliki sesuatu. Saya tidak berpikir demikian karena dia akan menggunakannya. Dia kemungkinan besar mencoba menemukannya tetapi tidak berhasil meskipun kemungkinan besar itu ada di Three Immortals. Kata tengkorak itu, menarik, masih belum digali. Li Qiye menjawab. Siapapun yang memilikinya akan menyapu tanpa terbantahkan. Ini bukan kebetulan, ini dimaksudkan untukmu. Kata tengkorak itu. Siapa tahu? Li Qiye mengangkat bahu. Takdir bocah itu tragis, batu khusus yang diajarkan oleh makhluk abadi. Dia pikir dia akan melampaui tuannya tetapi pada akhirnya, dia hanyalah batu asah. Kata tengkorak itu. Untuk pedang yang mana? Li Qiye menggelengkan kepalanya. Tengkorak itu berhenti sejenak sebelum menjawab, kamu. Apakah aku belum cukup tajam? Li Qiye terkekeh. Masih bisa menggunakan ratu, dan ini mungkin hanya makanan pembuka. Kata tengkorak itu. Jika dia makanan pembuka, lalu bagaimana dengan hidangan utamanya? Kata Li Qiye. Duniamu tidak memiliki pesta, begitu pula tiga abadi. Satu-satunya pesta besar akan ada di Heaven Realm. Tengkorak itu berkata dengan pasti. Siapa pesta, pedang, dan pengguna pedang? Li Qiye bertanya. Sulit untuk mengatakannya.
Tengkorak itu berkata, kalian berdua adalah juru masak, bukan? Ingin membuat pot dari Heaven Realm. Bagaimana dengan surga jahat? Li Qiye bertanya. Di dalam panci juga, tengkorak itu bertanya-tanya. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, itu akan membutuhkan waktu. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Bahkan ketika kalian berdua bekerja sama, kata tengkorak itu, beberapa tantangan tidak dapat diatasi hanya dengan angka. Pada akhirnya, seseorang harus mencoba melewatinya terlebih dahulu. Kata Li Qiye, lalu apa yang kalian berdua coba lakukan? Tengkorak itu bertanya, kita belum pernah bertemu sebelumnya, kita adalah musuh sampai akhir karena hanya satu yang tersisa di ujung jalan. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Saya menemukan ini mustahil di masa lalu jadi saya memilih kam Anda sementara yang lain memilih miliknya. Tapi sekali lagi, apakah memilih bocah itu sama dengan memilihnya? Aku tidak berpikir begitu lagi dan semakin aku memikirkannya, semakin aku tahu kalian berdua memiliki pemahaman implisit. Kata tengkorak itu, dan apa yang Anda miliki adalah kesalahpahaman. Apa yang Anda yakini benar adalah kemustahilan. Li Qiye tersenyum. Saya pikir ada yang tidak beres ketika ini ditinggalkan di tempat saya. Tentu, tidak ada kesepakatan tetapi Anda tahu apa yang ingin dia lakukan dan dia tahu apa yang ingin Anda lakukan. Kata tengkorak itu, saya kira itu kemungkinan. Li Qiye membelai dagunya. Jadi fakta memang ada, sialan, saya mati tanpa alasan. Tengkorak itu mengutuk, masih hidup. Li Qiye mengoreksi, apa bedanya ini dengan kematian? Saya lahir di zaman primordial tetapi saya bahkan tidak kentut sekarang. Tidak ada warisan, tidak ada akar primordial, tidak ada. Tengkorak itu mengeluh, mungkin memulai dari awal adalah hasil yang baik. Li Qiye tersenyum, kalau begitu aku tidak akan bersembunyi di tempat yang ditinggalkan ini. Kata tengkorak itu, apa yang kamu takutkan? Li Qiye bertanya, bukankah aku berbeda dari manusia rapuh yang rentan terhadap satu injak? Saya bisa hidup dengan baik tetapi inilah saya, hadiah untuk menjadi heroik. Tengkorak itu berkata, tapi yang membuatku marah adalah bagaimana kalian berdua berasal dari sarang yang sama. Jika kita berbicara tentang sarang yang sama, kalian semua dilahirkan di primordial. Li Qiye bercanda, saya pernah memiliki pemikiran itu. Setidaknya, kami tidak jatuh ke kelaparan kami seperti. Kami bertahan dan dia berjalan di jalannya. Kami masih percaya bahwa kami berada di jalan yang sama sampai kemudian ketika saya berubah pikiran. Kata tengkorak itu, apa yang terjadi? Li Qiye tersenyum. Dia tidak pernah kembali tetapi muncul secara acak di Three Immortals. Mengapa? Tengkorak itu bertanya, katakan padaku, kata Li Qiye, untukmu. Tengkorak itu berkata sambil melihat tabung, untuk memberimu sesuatu. Kedengarannya agak mengada-ada, kami belum pernah bertemu. Li Qiye menggelengkan kepalanya, lalu mengapa kamu mencarinya dan dia mencarimu? Tengkorak itu tidak mempercayainya. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak menanggapi. Duniamu dan tiga abadi tidak mengharuskan kamu dan dia berada di tempat yang sama. Itu pasti Heaven Realm. Tengkorak itu berlanjut. Anda memiliki imajinasi yang jelas. Datang saja ke Heaven Realm dan kamu bisa melihat duel kita sampai mati. Li Qiye tampak polos. Begitukah? Siapa yang akan menang? Tengkorak itu menjadi tertarik. Apa pendapatmu? Li Qiye bertanya. Tengkorak itu berkata, saya akan bertaruh padanya sebelumnya. Namun kamu masih memilih perkemahanku. Kata Li Qiye, memang tidak bisa dijelaskan, Big Eye dan aku berubah pikiran. Kata tengkorak itu, kalian semua memasang taruhan yang benar. Li Qiye tersenyum. Benarkah? Kata tengkorak itu, aku akan menang di alam surga. Kata Li Qiye, bagaimana jika itu tidak terjadi di Heaven Realm? Tengkorak itu bertanya, itu hanya bisa di alam surga. Kata Li Qiye, mengapa? Tengkorak itu bingung, tetapi Li Qiye hanya tersenyum sebagai jawaban. Sebuah mimpi menelan lautan dosa surgawi dengan intensitas yang meningkat.
Itu mengalir seiring waktu dan sepertinya tidak berbeda dengan kenyataan. Apakah tubuh atau jiwa seseorang ada dalam mimpi? Mati di sana berarti mati secara permanen. Sebaliknya, keberuntungan yang diperoleh dalam mimpi itu juga tetap ada. Berita tentang mimpi realistis ini menyebar ke seluruh dunia lama. Raksasa dan nenek moyang primal mereka serta pembunuh surga bergegas ke wilayah itu. Karena lebih banyak yang dikunjungi, mereka menemukan mimpi itu nyata, tidak berbeda dengan peristiwa yang terurai di dunia lama. Undang-undang telah berubah sepenuhnya. Dengan kata lain, seseorang menciptakan dunia sejati melalui mimpi, sesuatu yang tak terbayangkan. Pembudidaya top dapat menggunakan kekuatan mereka untuk membuat gua surgawi dari harta karun dan bahan. Namun, mimpi itu muncul entah dari mana. Tidak ada yang tahu kekuatan atau barang apa yang membuat mereka menjadi kenyataan. Dalam mimpi tertentu, iblis anggur tumbuh gila-gilaan, berubah menjadi raja yang menghapus langit. Setiap daun seukuran sebuah pulau. Berkah ini bertahan setelah dia bangun. Yang lain cukup beruntung untuk bermimpi dan mengalami fenomena serupa. Dia mengenakan baju besi ilahi seperti makhluk surgawi yang mampu memimpin pasukan saleh. Dia tetap jernih sepanjang mimpi dan terbangun dengan sengaja. Ketika dia membuka matanya, dia masih memiliki set baju besi yang tak bisa dipecahkan. Beberapa melihat hal-hal luar biasa dalam mimpi, kerajaan makhluk tertinggi, siklus reinkarnasi dalam bentuk mata air. Secara keseluruhan, kaisar dan dewa yang sunyi memasuki kabut. Beberapa bermain aman dengan hanya tidur tetapi yang lain langsung menyelidiki. Pada kenyataannya, salah satu metode memiliki hasil yang sama karena mati dalam mimpi masih mati dalam kehidupan nyata. Para petualang mulai mencari misteri dan kekayaan. Seseorang menemukan sebuah desa di mana emas mewakili otoritas dan kemakmuran. Ketika seseorang memiliki cukup emas, mereka akan mendapatkan pohon emas. Dan dapat berubah menjadi raksasa. Banyak yang tertarik ke desa, ingin mengumpulkan lebih banyak emas untuk menjadi lebih kuat. Waktu mengalir lebih cepat di dunia mimpi. Ledakan. Seseorang memperoleh pohon besar. Daun-daun melepaskan cahaya keemasan bersama dengan suara rusa. Kaisar Rusa Alk menemukan emas pamungkas dan menjadi tuan. Berita ini beredar. Dunia mimpi sepertinya tidak ada habisnya. Tidak semua menemukan keberuntungan segera dan perlu melewati hamparan dan gurun yang kosong. Beberapa menemukan surga atau daerah realistis untuk tidak menemukan apa-apa. Itu tidak berbeda dengan berjalan-jalan di dunia luar. Desa emas adalah salah satu pengecualian di mana kekayaan berlimpah. Bagaimana kita mendapatkan lebih banyak emas? Seseorang bertanya. Cara paling sederhana adalah menggali. Semakin banyak emas, semakin besar kekayaannya. Setelah jumlah tertentu, Anda akan mendapatkan pohon emas yang mampu menyerap emas dari tanah. Sebuah tembakan besar menjelaskan, emas yang dibawa dari dunia luar tidak berpengaruh sedangkan emas yang ditemukan di dalamnya hanya berguna di desa. Tidak ada yang bisa melanggar aturan ini sekarang. Area lain yang perlu diperhatikan adalah Paramount. Tidak seperti desa emas di mana keberuntungan memainkan faktor besar, Paramount mengandalkan kemampuan seseorang. Di desa, Alkdir bukanlah kaisar terkuat tetapi untuk beberapa alasan, dia menemukan cukup emas untuk berubah menjadi tuan. Di Paramount, seorang leluhur primal menemukan sesuatu di atas puncak dan mampu membangun kerajaan surgawi. Yang lain datang, berharap untuk meniru prestasi itu melalui kekuatan. Setelah mengunjungi dunia mimpi, pembudidaya menyebabkan bentuk kehidupan lain muncul. Misalnya, pohon anggur besar menemukan bahwa di bawah akarnya ada alam independen yang melahirkan setan anggur. Ini juga terjadi di desa emas dan Paramount. Yang pertama memiliki makhluk lapis baja emas sementara yang terakhir memiliki tentara surgawi. Beberapa mencoba membawa keberadaan ini keluar dari dunia mimpi tetapi tidak berhasil. Mereka menghilang menjadi asap saat pergi ke dunia luar. Bersambung.